Saat melihat Ka'bah, kita berdoa, Allahumma antas salam wa minkas salam. Fahayna rabbana bisalam wa adhilal jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya za jalali wal ikram. Kemudian kita turun ke lantai tawaf. Posisikan ihram saat memulai tawaf dengan memperlihatkan bahu sebelah kanan. Kita lihat itu ada pintu Ka'bah, kemudian di sudutnya ada Hajar Aswad. Maka dari sudut inilah kita memulai tawaf dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Bismillah Allahu Akbar. Dari sebelah sinilah kita memulai tawaf. Kita lihat ada batu Hajar Aswad di sebelah kiri pintu Ka'bah. Maka pada sudut itu kita melambaikan tangan dan mengucap Bismillah Allahu Akbar. Untuk memulai tawaf kita harus memulai dari sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad ini letaknya di dekat pintu Ka'bah. Kita memulai dengan dua tangan mengucap Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Selama bertawaf, kita dianjurkan untuk berzikir, membaca Quran, atau berdoa. Setelah putaran hampir selesai, kita akan berjumpa dengan sudut Yamani atau rukun Yamani. Sudut ini sejajar dengan sudut Hajar Aswad. Pada sudut Yamani inilah kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina. Sudut yang bergaris itu adalah sudut Yamani, dan di sebelah kanannya adalah sudut Hajar Aswad. Sudut Hajar Aswad ini terletak di dekat pintu Ka'bah. Tepat di depan pintu Ka'bah itu terdapat makom Ibrahim. Kemudian di sini sudut Hajar Aswad, dan disinilah orang memulai tawaf mereka. Kita lihat mereka melambaikan tangan dengan mengucap Bismillah Allahu Akbar. Setelah melewati sudut Yamani yang di sebelah sini, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian kita meneruskan putaran ke sudut Hajar Aswad. Dan sudut Hajar Aswad ini di dekat pintu Ka'bah. Setelah sampai di situ, kita mengucap Bismillahi Allahu Akbar, maka tawaf kita sudah dihitung satu putaran. Bismillahi Allahu Akbar. Saat memulai tawaf tadi, kita memulai dengan Bismillah Allahu Akbar, mengangkat kedua telapak tangan kita. Namun saat putaran kedua, kita cukup satu kali saja mengangkat tangan sebelah kanan. Kita memulai tawaf tadi di sudut Hajar Aswad di dekat pintu Ka'bah. Kita memutar dan membaca doa, berzikir. Sesampai di sudut Yamani tadi, kita membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kemudian putaran dilanjutkan ke sudut Hajar Aswad. Maka sesampai sudut Hajar Aswad kita mengucap Bismillah Allahu Akbar, maka putaran kita sudah dihitung satu kali. Artinya memutar dulu baru satu kali, memutar dulu baru dua kali, memutar dulu baru 3 kali, dan disempurnakan hingga 7 kali. Kemudian kita melaksanakan sholat sunat mutlak di dekat. Setelah menyempurnakan tawaf 7 putaran, yang di depan itu makom Ibrahim. Makom Ibrahim bukan makam Nabi Ibrahim, tetapi batu tempat berpijak Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Nah, untuk saat ini tidak memungkinkan kita untuk sholat di sini karena begitu padatnya. Ini kebetulan saja ibu-ibu ini saat ini nggak ada polisinya ya. Nah, kita diberikan tempat untuk sholat di sebelah sini, di sebelah sini. Nah, setelah kita sholat sunat mutlak di sini, sholat sunat mutlak ini 2 rakaat, maka kita lanjutkan ke tempat sa'i, dan sebelumnya kita meminum air zam-zam terlebih dahulu. Setelah mengelilingi Ka'bah 7 kali, kita melakukan sholat sunat mutlak di dekat makom Ibrahim. Makom Ibrahim saat ini tidak memungkinkan, maka kita sholat di tempat yang disediakan oleh pihak Masjidil Haram di sini. Setelah menyempurnakan tawaf 7 putaran, maka kita sholat sunat mutlak di sini. Sebenarnya sholat sunat mutlak itu di dekat makom Ibrahim sana. Namun karena padatnya orang dan tidak memungkinkan, maka petugas dari Masjidil Haram ini menempatkan kita di tempat yang khusus di sini, khusus untuk orang yang melaksanakan sholat sunat mutlak. Nah, apa itu sholat sunat mutlak? Sholat sunat mutlak adalah sholat yang langsung dimulai dengan takbir.
tidak pakai niat seperti usolli gitu, tidak, langsung Allahu Akbar. Sholat sunat mutlak tidak ada pakai niat, langsung takbir Allahu Akbar. Nah, sama seperti sholat biasa dilakukan 2 rakaat. Hanya saja disunnahkan pada rakaat pertama setelah membaca surat Al-Fatihah maka kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Disunahkan pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah kita membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat kedua kita setelah membaca Al-Fatihah membaca Qul huwallahu ahad hingga selesai. Jadi rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad hingga selesai. Kemudian kita lanjutkan ke Safa dan Marwah, namun sebelumnya kita minum air zam-zam terlebih dahulu. Nah, selesai sholat sunat mutlak, maka kita langsung menuju ke tempat sa'i. Bukit Safa Marwah terletak di dalam gedung ini. Setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunat mutlak, dan dilanjutkan minum zam-zam, kita langsung menuju Bukit Safa dan Marwah untuk melaksanakan sa'i. Namun sebelum melanjutkan sa'i, kita minum zam-zam dulu di sini. Mga mudah-mudahan nulis ko. Setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunat mutlak, dan selanjutnya minum air zam-zam. Setelah itu menuju Bukit Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Sa'i kita mulai dari Bukit Safa di belakang. Di atas Bukit Safa kita menghadap ke Ka'bah dengan berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzama bawahda. Namun jika kita tidak mampu menghafal, maka cukup bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tawaf dimulai dari atas Bukit Safa. Saat menaiki Bukit Safa, kita membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian kita menghadap Ka'bah, bertakbir dan berdoa. Setelah bertakbir dan berdoa, maka kita menuju Bukit Marwah. Setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunat mutlak di dekat Maqam Ibrahim. Setelah itu minum air zam-zam dan kita menuju Bukit Safa dan Marwah untuk melakukan sa'i. Sa'i dimulai di Bukit Safa. Di atas bukit kita menghadap ke Ka'bah dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu kita menelusuri jalan ini menuju Bukit Marwah. Antara Safa dan Marwah terdapat lampu hijau. Di sini laki-laki harus berlari-lari kecil dan perempuan cukup berjalan saja. Dan doanya adalah Robbi fir warham. Ini adalah dari arah Safa menuju Marwah.
sedangkan yang di seberang adalah dari Marwa menuju Safa. Sementara jalur yang di tengah ini digunakan oleh pengguna kursi roda. Dari Bukit Safa ke Marwa hitungannya 1 kali. Kemudian dari Marwa ke Safa juga melewati lampu hijau. Kemudian berlari-lari kecil dengan berdoa Robbi fir warham dan menaiki Bukit Marwa dan hitungannya 2 kali. Selanjutnya dari Safa ke Marwa 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali dan 7 kali berakhir di Bukit Marwa. Setelah berjalan lebih kurang 400 meter dari Bukit Safa menuju Marwa, kita menaiki Bukit Marwa. Dan di Bukit Marwa yang kita kerjakan sama seperti yang kita lakukan di Bukit Safa. Saat menaiki bukit kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Kemudian di atas bukit kita menghadap ke Ka'bah dan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa. Dari Bukit Safa menuju Marwa ini kita sudah dihitung melakukan sa'i 1 kali. Kemudian dari Bukit Marwa menuju Bukit Safa dihitung menjadi sa'i 2 kali. Setelah bertakbir dan berdoa di atas Bukit Marwa, maka kita menuju Bukit Safa. Dan nanti kita akan menjumpai kembali lampu hijau dan kita berlari-lari kecil di situ bagi kaum laki-laki dengan membaca doa Robbi fir warham. Sesampai di Bukit Safa sudah dihitung menjadi 2 putaran. Setelah tawaf 7 putaran, kemudian sholat sunat mutlak, selanjutnya minum zam-zam dan menuju Bukit Safa dan Marwa. Di Bukit Safa kita bertakbir menghadap Ka'bah, kemudian menuju Bukit Marwa dan berlari-lari kecil di bawah lampu hijau dengan doa Robbi fir warham. Dari Bukit Safa ke Marwa hitungannya 1 kali. Kemudian dari Marwa ke Safa hitungannya 2 kali. Safa Marwa 3 kali, Marwa Safa 4 kali dan selanjutnya selesai di Bukit Marwa. Setelah wukuf di Arafah menjelang waktu maghrib kita bergeser ke Musdalifah. Di Musdalifah kita mabit dan mengambil batu untuk melempar jamrat. Setelah melakukan wukuf maka pada saat matahari hendak terbenam yaitu pada waktu maghrib kita bergeser ke Musdalifah. Disunahkan kita menjamak takhir sholat isya dan maghrib di Musdalifah. Nah sesampai di Musdalifah ini kita melakukan sholat jamak takhir, mengerjakan sholat isya dan maghrib secara bersamaan. Sholat ini dilakukan pada waktu isya. Jadi kita di sini mabit hingga tengah malam, ambil batu seperlunya untuk kemudahan di Mina. Kemudian setelah itu kita melempar jumrah Aqobah dan kemudian kita sudah bisa tahallul dan melepas pakaian ihram. Saat menjumpai 3 jamrat, maka untuk hari pertama kita melempar jumrah Aqobah. Jadi lewati jumrah ula, wustu dan kemudian Aqobah. Jadi yang kita lempar hari pertama adalah jumrah Aqobah dengan 7 batu. Setelah melempar jumrah Aqobah, maka kita lakukan tahallul. Sehingga hal-hal yang dilarang di dalam ihram sudah bisa kita laksanakan hari ini, kecuali berhubungan suami istri. Setelah tadi pagi kita melempar jumrah Aqobah, maka malam ini kita mabit untuk melakukan lempar 3 jumrah besok pagi, ula, ustu, Aqobah. Dan tentunya sudah mempersiapkan batu yang sudah kita ambil di Musdalifah. Selama mabit, pastikan Anda berada di kawasan Mina. Setelah sholat subuh, mungkin Anda buat persiapan untuk melakukan lempar jamrat. Hari ini, 11 Zulhijjah, kita melempar 3 jumrat, ula, ustu, Aqobah. Kemarin, 10 Zulhijjah, kita melempar jumrat akhir, yaitu jumrat Aqobah yang di belakang, dengan 7 batu. Dan hari ini, kita melempar 3 jumrat, tadi malam diawali dengan mabit di Mina ini, diawali dengan jumrat ula. Jumrat ula dilempar dengan 7 batu, kemudian kita berdoa setelah melempar, dilanjutkan dengan jumrat yang tengah yaitu jumrat ustu. Jumrat ustu juga dilempar dengan 7 batu. Setelah melempar maka kita berdoa dan dilanjutkan dengan melempar jumrat Aqobah yang sekarang ini. Namun disunahkan tidak berdoa setelah melempar jumrat Aqobah. Nah besok hari kita masih mabit lagi dan melempar 3 jumrat, maka sempurnalah haji kita dengan nafar awal. Namun jika Anda ingin melanjutkan dengan nafar sani, maka Anda harus itikaf lagi, mabit lagi di sini. Kemudian keesokan harinya Anda lempar 3 jumrot lagi. Rukun haji adalah niat ihram, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Bagi Anda yang tidak mengerjakan rukun haji ini, maka haji Anda batal alias tidak sah.
Yaitu pertama menggunakan ihram, kemudian mabit di Musdalifah untuk mengambil batu, kemudian melempar jumrat Aqobah. Selanjutnya adalah mabit di Mina, kemudian Anda melempar 3 jumrat. Jika Anda tidak melakukan ini, haji Anda tetap sah, namun Anda harus membayar dam. Ada 5 perkara. Pertama, berhubungan suami istri, kemudian melakukan hal-hal fasik, melakukan perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, berdebat, berkelahi, dan memaki. Nah, 3, 4, dan 5 ini sangat rentan dilakukan oleh jemaah haji. Maka untuk itu banyak-banyak bersabar saat melakukan ibadah haji.